Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nasim, NIM 2065043, saya dari kelas B. Di sini saya akan mensimulasikan elips untuk aplikasi Halo Android. Di sini kita akan menampilkan teks Halo Android pada suatu aplikasi. Di sini kita telah membuat codingannya. Pada Halo Android kita membukanya itu My Activities Java. Di sini ada Picom example Halo Android, di mana import Android aplikasi activity. Untuk public class-nya itu main activity, extended activity. Untuk public void on create ini dia blood save instance state set. Untuk juga ada super on create dan text view atau TV sama dengan text view this. TV titik set teks Halo Android. Di sini dia akan menampilkan gambarnya gambar yang akan tampil yaitu Halo Android. Di sini juga ada kita telah membuat activity my XML-nya. Untuk di sini bisa dilihat pada layar. Saya akan merunning-nya pada aplikasi ini. Di sini pertama-tama aplikasinya itu akan muncul seperti ini. Lalu kita bukanya pada ini. Lalu kita mencari teks yang kita buat tadi. Yang kita buat tadi itu ialah Halo Android. Berarti kita menekan ini Halo Android. Oke, di sini ada Halo Android yang sudah dibuat. Oke, saya kembalikan lagi. Yang kedua, kita akan membuat tentang layout linear. Untuk layout linear ini kita telah membuat main activity Java-nya dan activity make XML-nya. Untuk my activity Java-nya di sini bisa dilihat pada layar, dan untuk main activity XML-nya juga bisa dilihat pada sini. Kita memakai versi 1.0. Untuk codingannya itu kita memakai UTF 8. Bisa dilihat. Oke, di sini kita merunning-nya pada aplikasi yang ada dengan judul layout linear. Layout linear ada di sini. Kita mencarinya itu ini, layout linear. Ini dia akan menampilkan baris pertama yaitu warna merah, baris kedua itu hijau, dan baris ketiga itu biru, baris keempat itu kuning. Di sini dia dia itu memunculkan warna serta teks yang ada. Untuk ketiga yaitu, saya kembalikan lagi. Untuk ketiga di sini kita akan membuat di sini kita akan menampilkan gambar. Untuk menampilkan gambar di sini kita telah membuat gambar my activity Java-nya dan gambar my XML-nya. Untuk gambar gambar sini kita pakai packaging-nya itu gambar menampilkan gambar, importnya itu Android aplikasi activity, serta untuk publikasinya itu kita mengambil dari nama yang telah kita buat itu gambar my activity. Di sini bisa dilihat untuk gambar my XML ini bisa dilihat pada tampilan ini, itu dia akan menampilkan suatu gambar. Maka kita mencobanya pada runningan yang telah kita buat yaitu aplikasi Android-nya. Bisa kita cari di sini, kita akan mencari menampilkan gambar. Oke, maka hasilnya itu akan seperti ini, dia akan memunculkan suatu gambar pada suatu aplikasi. Oke, next kita ke bagian selanjutnya yaitu mengenal edit text. Untuk mengenal edit text ini kita sudah membuatnya itu editing my activity. Sama untuk publikasi juga itu kita mengambilnya pada nama yang kita buat, bisa dilihat pada layar. Di sini kita ada set text-nya itu halo, kita mengenal widget edit text, bisa dilihat pada di sini, dan untuk edit my XML-nya juga yaitu edit text. Ya, kita mencobanya pada aplikasi Android-nya. Di sini kita mencari mengenal edit text. Oke, untuk Halo activity-nya di sini halo.
Ini bisa diganti dan bisa ditulis yang kita mau itu apa. Ini diambil dari edit my activities Java-nya. Di sini bisa dilihat untuk file set edit text ini kita telah menuliskan halo, kita mengevaluate edit text. Dia akan muncul pada suatu aplikasi yang ada. Oke, bisa kita lanjut pada tampilan selanjutnya, yaitu kita akan membuka codingan relative layout. Di sini kita telah membuat suatu program untuk my activities-nya bisa dilihat pada layar, dan untuk activity my XML-nya juga akan muncul seperti yang ada pada gambar pada aplikasi Android Studio yang nanti. Bisa kita running dan kita mencarinya, yaitu reality layout. Di sini ada ini. Oke, dia akan muncul seperti ini. Di sini bisa kita menuliskan suatu kata dan bisa kita tuliskan. Jadi reality layout adalah sebuah layout di mana posisi dari sebuah komponen atau simbol teks dan seterusnya bisa diatur letaknya terhadap komponen lainnya. Misalnya tombol OK posisinya berada di bawah edit text, atau kemudian pada tombol cancel. Ini bisa juga posisinya berada pada sebelah kiri tombol OK, dan di bawah edit text. Ini intinya saling berkaitan satu sama lain. Ini bisa diubah-ubah posisinya. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu scroll. Scroll di sini saya sudah telah membuat untuk codingannya. Di sini ada yang bisa dilihat pada layar, dan untuk score main XML-nya bisa dilihat di sini akan muncul tampilan seperti ini pada aplikasi Android-nya nanti. Bisa kita lihat di sini. Jadi itu dalam mengembangkan aplikasi ini kadang kala terkendala ukuran layar tampilan, di mana ukuran layar bisa lebih kecil dibandingkan ukuran tampilan aplikasinya nanti. Untuk mengatasi hal itu, Android memiliki komposisi scroll 11 view, sehingga kita bisa menampilkan sebagian informasi dalam satu waktu, sedangkan bagian informasi lainnya dapat ditampilkan dengan menaikkan layar ke atas atau ke bawah. Bisa dilihat pada aplikasi Android-nya. Di sini kita akan mencari aplikasi yang bernama Scroll. Ini bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke codingan selanjutnya, yaitu tabel layout. Oke, tabel layout. Jadi tabel layout di sini bisa dilihat. Di sini untuk packaging-nya itu tabel layout. Untuk importnya itu di sini dia menuliskan Android aplikasi activity, sedangkan publik kelasnya ini kita menuliskan sesuai judul yang kita tulis, yaitu tabel my activity. Jika kita menuliskannya di luar judul, maka publikasi ini tidak bisa terbaca. Bisa dilihat pada tabel my XML-nya, maka dia akan muncul seperti ini. Bisa dilihat pada hasil runningannya, yaitu oke, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Oke, di sini kita lanjut pada pengaplikasian berikutnya, yaitu membuat checkbox. Kadang kita akan membutuhkan sebuah checkbox, misalnya untuk memilih beberapa pilihan pada suatu aplikasi. Jadi di sini saya menggunakan Weaknet checkbox. Ketika checkbox ini akan ditulis, maka checkbox yang bertulisan checkbox itu akan dicentang. Jika tidak diaktifkan, maka checkbox tersebut tidak akan dicentang, atau bisa dilihat pada set text berikut ini. Untuk string XML-nya bisa dilihat, dan activities my XML-nya juga bisa dilihat pada layar.
Untuk runningannya bisa dilihat pada layar berikut. Di sini kita membuat program selanjutnya, yaitu membuat tombol edit. Kita akan memerlukan tombol keluar. Dengan ini, tombol keluar ini jika kita klik, maka aplikasi yang kita jalankan nanti akan terkeluar sendirinya, bisa dilihat pada runningan tersebut. Di sini kita menuliskan page, import, public class, dan lain-lain. Untuk codingannya bisa dilihat. Untuk activity mail XML-nya juga bisa dilihat pada layar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.